Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Terlebih memberikan Yesus mati untuk keselamatan kita. Sebelum kita berdoa, mari kita tunduk kepala dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Biarlah Roh Kudus dicurahkan sementara kami belajar firman Tuhan dan memberikan kuasa menghidupkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Siapakah yang diberkati? Siapakah yang diberkati? Dengan ayat hafalan Roma 12 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu membalas kejahatan terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah pesan yang ada pada hari ini. Kabar baik tentang Yesus terdengar ke seluruh daerah, sehingga orang-orang datang berkumpul, baik muda, baik tua, berbondong-bondong menuju ke bukit, ingin mendengar ajaran dan mujizat-mujizat yang Yesus berikan. Nah, sekarang Yesus sudah di sana. Anak-anak sudah berkumpul banyak. Orang tua, orang-orang muda. Dan dia mulai bercerita. Ada ajaran tentang diberkati. Bagi dunia ini diberkati artinya orangnya kaya, orangnya pintar, orangnya itu cerdas, mungkin tampan, cantik. Tetapi beda dengan Yesus. Kebahagiaan yang Yesus ajarkan sangat berbeda. Bagi Yesus, orang yang diberkati adalah orang yang miskin. Dan mereka itu akan mewarisi surga. Miskin berarti merasa berkekurangan dalam hal kebenaran. Mereka itu akan mendapat kerajaan surga. Bukan orang yang miskin karena tidak punya harta, tetapi rindu, orang-orang yang rindu, miskin untuk belajar firman Tuhan. Itulah kebahagiaan yang Yesus berikan. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Berduka karena apa? Mereka sedih, mencari kebenaran, mereka sendiri berduka karena banyak kekhawatiran. Tetapi kalau mereka datang kepada Yesus, Tuhan akan menghiburkan. Kemudian apalagi? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Mereka akan mewarisi bumi. Bumi ini milik orang yang lemah lembut. Jadi adik-adik harus menjaga emosi kita, jangan marah. Karena kita akan kehilangan teman-teman. Kita akan kehilangan saudara, sahabat. Tetapi kalau kita lemah lembut, kita akan mewarisi bumi, ya. Nah, apalagi yang berikut adalah berbahagia orang yang murah hati. Suka berbagi, suka merasakan penderitaan orang lain. Kalau kita suka berbagi, bermurah hati kepada orang, Tuhan juga bermurah hati kepada kita. Itulah ajaran Yesus. Dan yang berikut adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Tidak berpikir jahat tentang orang lain. Suci hatinya, tidak memikirkan dosa atau tipu daya. Dan kalau kita berhati suci, itu berarti kita akan melihat Allah. Jadi kalau kita mau melihat Allah, pelihara hati kita tetap suci. Kemudian berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai, bukan membawa gosip, bukan yang suka berkelahi. Anak-anak, kalau kita menjadi pendamai, kita akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini harus penting kita ingat. Kita adalah anak-anak Allah kalau kita membawa damai. Kemudian apalagi? Orang yang
dianiaya karena kebenaran. Tuhan akan menolong kita karena kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Kalau kita benar, jangan takut dicela, dihina, atau disingkirkan. Tuhan akan selalu menjadi teman kita. Kalau Tuhan menjadi sahabat kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Dia akan sediakan bagi kita perlindungan. Jadi berbahagia kalau kita dianiaya oleh kebenaran, difitnah, kita disingkirkan. Yesus menyediakan surga bagi kita. Nah, itulah sebabnya Yesus memberikan hukum emas. Berbahagialah orang ya yang melakukannya. Jadi kalau kita mau orang lain berbuat kepada kita hal-hal yang baik, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Itu hukum emas. Jadi kalau kamu tidak mau diganggu, jangan ganggu orang. Tapi kalau kamu mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kamu mau dikasihi, kasihi orang lain. Begitulah hukum tentang hukum emas itu. Ada lagi adik-adik. Kalau kita mengasihi, boleh mengasihi saudara, teman. Tetapi bukan sampai di situ. Yesus mau kita mengasihi musuh kita. Itulah kelebihan kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus mengasihi sesama, juga mengasihi musuh kita. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita adik-adik. Ingat, pelajaran ini adalah pelajaran yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk syarat-syarat kebahagiaan yang Engkau telah tunjukkan bagi kami. Tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Dan Roh Kudus menolong kami, memberikan kekuatan kami untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita ya.